Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Saka TV? Berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari dalam program Suara Perempuan Muslimah. Islam mengajarkan kepada kita tentang harus mampu menjadi seorang pemimpin dan setidaknya menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri yang kelak juga bisa ditularkan kepada orang lain. Assalamualaikum Mbak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Devi. Terima kasih sudah datang dan berbagi Sama-sama. dengan sahabat Saka TV. Saat ini kita berada di Rumah Gemilang Indonesia. Itu adalah sebuah institusi pendidikan yang mencetak generasi-generasi muda untuk menjadi mandiri dan kreatif. Mbak, sebelum kita bicara ngobrol lebih banyak bagaimana Mbak Dwi berkarya di sini, kita boleh cerita sedikit ya Mbak. Ini Rumah Gemilang Indonesia ini Mbak Dwi di sini sebagai apa? Alhamdulillah di Rumah Gemilang Indonesia ini saya dipercaya sebagai direktur untuk mengelola sebuah pusat pendidikan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan untuk anak-anak usia produktif yang dikhususkan bagi mereka dari keluarga tidak mampu Mbak Devi. Gitu ya, jadi mereka semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan dan kehidupan yang lebih baik. Betul Mbak Devi. Gitu ya Mbak, Alhamdulillah. Nah Mbak, ini sejak kapan ya? Rumah Gemilang Indonesia berdiri dari tahun 2008 dan memulai aktivitas pendidikannya pada tahun 2009. Jadi saat ini kami sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan kami sudah mencetak sebanyak 556 anak-anak usia produktif untuk mereka mandiri, kreatif, dan produktif. Gitu ya. Ya. Nah Mbak, menjadi seorang pemimpin itu sebenarnya bukan untuk dilayani, tapi Betul. justru untuk melayani. Betul Dan sekali, disinilah mereka itu dibentuk Betul. menjadi pribadi yang akhirnya juga bisa melayani orang lain. Iya. Begitu ya Mbak. Betul. Di sini diajarkan kepandaian atau skill, begitu Iya. ya. Ada berapa Mbak skill yang diajarkan untuk mereka? Iya. Rumah Gemilang Indonesia membuka 4 bidang pendidikan pelatihan keterampilan ya. Salah satunya ada desain grafis, ada menjahit dan tata busana, ada kelas teknik komputer dan jaringan, ada kelas fotografi dan videografi. Jadi ini adalah amanah dari para donatur kami yang sudah mempercayakan dana zakat, infak, sedekah dan donasi-donasi korporat gitu ya untuk bisa dikelola, dikembangkan lalu menjadi sebuah pusat pendidikan keterampilan. Siswa-siswa di sini jumlahnya berapa Mbak? Jumlah siswa di sini kuota kita ada dari 4 kelas itu semua ada 75 Mbak. 75, total Betul. 75. Total 75. Itu setiap tahun kuotanya sama? Setiap tahun kuotanya sama dan kita mencetak peserta didik itu setahun itu 2 kali angkatan. Jadi total kita meluluskan kurang lebih 150 Dalam setahun. anak. Dalam setahun jadi ada dua angkatan. Dua ya, Mbak? angkatan. Gitu. Masing-masing berarti 6 bulan ya? Masing-masing 6 bulan kurang Ini lebih. adalah sebuah kursus singkat Iya, begitu. kursus singkat. Nah itu sudah diperhitungkan ya Mbak bahwa begitu 6 bulan mereka selesai bersekolah di sini, mereka pun sudah mampu untuk berkarya di luar. Iya, jadi memang dari awal kita mengemas program ini dengan mencari formula-formula terbaik ya untuk bisa dinikmati oleh anak-anak peserta didik selama kurang lebih 5-6 bulan bahwa mereka harus siap terjun ke masyarakat. Paling tidak kami memberikan bekal, keterampilan dan keahlian bagi mereka sehingga mereka benar-benar mampu dan siap untuk bisa mengaplikasikan apa yang mereka sudah dapat selama di Rumah Gemilang Indonesia. Itu jumlahnya sama Mbak? Perbandingan antara laki-laki dan perempuan bagaimana? Perbandingannya pastinya lebih banyak laki-laki Mbak, karena memang mungkin laki-laki targetnya juga banyak gitu ya dibanding perempuan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa di sini kita boleh menerima yang siap, kuat gitu ya dan mereka mampu mengikuti proses diklat selama 5-6 bulan. Jadi setidaknya kesempatan itu tidak menutup untuk laki-laki atau perempuan yang justru yang mereka lah yang merasa siap. Betul. Itulah yang bisa berhasil untuk
membagikan ilmu itu untuk orang lain. Betul di luar, sekali ya? Mbak Devi. Jadi kita ingin memberikan pendidikan itu untuk semua, menyamaratakan pendidikan untuk semua, bisa dinikmati untuk semuanya. Tidak hanya untuk kaum pria saja gitu ya, bahwa wanita juga harus maju gitu ya. Dan perempuan juga pasti punya kesempatan yang Betul besar sekali, gitu ya Mbak. Nah Mbak, sistem pelatihannya seperti apa? Sistem pelatihan kita selama 5-6 bulan itu kita 3 bulan itu teori dan praktek, 1 bulan kita ada workshop, jadi mereka mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapat selama 3 bulan ilmu-ilmunya. Lalu kita juga memberikan kesempatan untuk magang. Jadi peserta didik kita tidak hanya dilatih, lalu mereka berkreasi di Rumah Gemilang Indonesia, tapi juga kita mengenalkan dunia luar, bahwa sesuai dengan keterampilan yang sudah mereka dapat di Rumah Gemilang Indonesia, sekarang mereka terapkan di luar sesuai dengan bidangnya gitu. Mereka menetap atau di sini ada satu mes begitu, atau mereka bisa pulang pergi? Bagaimana Mbak? Alhamdulillah per 2012 ini Rumah Gemilang Indonesia sudah dilengkapi dengan asrama Mbak. Sebelumnya memang target kita di awal-awal adalah 60% ini bisa dinikmati oleh anak-anak daerah Depok dan sekitarnya. Lalu setelah kita memiliki asrama, kita membuka kesempatan bagi anak-anak di seluruh Indonesia yang berasal dari daerah. Mereka bisa belajar di RGI dan mereka bisa menetap dengan asrama yang kita siapkan. Kalau bicara anak-anak di luar daerah, itu lebih banyak luar daerahnya tuh dari mana Mbak? 2012 kemarin kita banyak kedatangan peserta didik itu dari daerah Jawa dan sekitarnya, bahkan ada yang sampai dari NTT, Flores, ada yang juga dari Palembang seperti itu. Jadi mereka-mereka yang punya semangat luar biasa gitu ya. Jadi ketika mereka mendapatkan informasi tentang Rumah Gemilang Indonesia yang full beasiswa memberikan pelatihan pendidikan keterampilan, mereka dengan semangatnya datang ke Depok gitu ya, ke sini membawa bekal semangat untuk bisa diterima di RGI. Oke Mbak, sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Dan kita juga ingin tahu apakah hanya 4 skill itu yang dibekali untuk para siswa di sini. Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Dwi Kartikaningsih. Mbak Dwi, tadi di awal dibicarakan panjang lebar tentang RGI dan apa yang dibekali. Tapi yang membuat penasaran di sini, kesiapan itu kan tidak diukur dari ilmu terapan saja, tapi harus ada bekal lain dan bekal khusus bagaimana nanti mereka berhadapan di lingkungan sosialnya, berhadapan dengan saudara-saudara kita lain di luar sana. Gitu. Apa Mbak yang dibekali selain skill tadi? Uniknya pendidikan pelatihan di Rumah Gemilang Indonesia bahwa kami juga membekali peserta didik kami dengan ilmu-ilmu motivasi, entrepreneur, dan agama. Jadi sebelum mereka memulai pelatihan diklat jam 9 sampai jam 4 sore dari Senin sampai Jumat, paginya mereka harus membaca Al-Quran dulu, mereka harus sholat duha dulu. Jadi ilmu-ilmu agama itu sudah kita terapkan di awal, sehingga ketika nanti mereka selesai lulus dari Rumah Gemilang Indonesia, akhlak mereka sudah terbentuk dengan baik. Karena target kita adalah pendidikan ini juga adalah dakwah. Kita tidak ingin peserta didik kami tidak hanya pintar secara skill kemampuan, tapi juga secara keagamaan dan secara akhlak budi pekertinya juga baik, seperti itu Mbak. Nah terus untuk mandirinya gitu ya,
sekarang saya singgung juga, saya ingin tahu ada apa ya pesantren tadi, yang mes tadi untuk dari siswa-siswa yang ada dari daerah, Iya. gitu ya. Itu di pesantren itu atau di mes itu polanya bagaimana? Kemandirian seperti apa yang diajarkan untuk mereka? Di asrama kita memang menerapkan semi pesantren gitu ya. Jadi ketika mereka sudah di asrama, mereka juga harus melayani diri mereka sendiri. Kita memang mensupport secara operasionalnya saja untuk kebutuhannya mereka setiap hari, tapi mereka harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Misalnya seperti makan, ya mereka harus masak sendiri gitu ya. Mereka juga harus berbagi tugas, mereka juga harus membuat sebuah sistem kerjasama yang baik antar sesama penghuni asrama, sehingga terciptalah sebuah kebersamaan gitu ya. Jadi itulah yang kami terapkan di sana. Nah, Mbak Dwi sendiri gitu ya, itu dengan jadwal yang sangat padat, Mbak Dwi juga punya aktivitas lain selain menjadi direktur di RJ ini? Ya, selain di sini saya juga seorang ibu rumah tangga gitu ya. Saya juga ada beberapa aktivitas yang saya kelola di rumah gitu ya. Jadi saya sebisa mungkin membagi waktu saya untuk berada di Rumah Gemilang Indonesia dan juga di rumah. Mbak Dwi berarti banyak sekali dalam seminggu itu waktu Mbak Dwi lakukan untuk di luar begitu ya? Iya. Nah itu kan semuanya adalah pekerjaan yang melayani, sifatnya Betul, melayani. betul. Meskipun di dua lembaga ini Mbak Dwi dipercaya untuk yang satu menjadi pemimpin begitu, yang satu menjadi apa di bidang program. Iya. Jadi juga harus memanfaatkan tadi dana-dana yang sudah masuk, Betul gitu sekali, ya Mbak. Nah itu kan dibutuhkan juga apa ya, ketelitian, kesabaran gitu ya Mbak. Dan pastinya di kegiatan sosial seperti itu. Iya. Apa sih sebenarnya yang menarik bagi Mbak Dwi berkecimpung di dunia sosial? Menariknya adalah ketika mungkin secara pribadi kita tidak maksimal membantu saudara-saudara kita yang kekurangan gitu ya, kurang beruntung, tapi melalui institusi ini yang diamanahkan ke saya bisa menyedekahkan waktu dan energi saya gitu ya untuk membantu mendesain program gitu ya, lalu terjun langsung seperti itu. Jadi itu sesuatu yang saya rasa menjadi kepuasan tersendiri gitu Mbak, ketika secara materi pribadi kita belum maksimal, tetapi melalui institusi ini saya dapat berbuat banyak seperti itu. Oke. Mbak, itu kan pasti juga dibutuhkan kesiapan gitu ya, karena tidak semua orang, kembali lagi kalau kita bicara ilmu dan kehidupan yang lebih baik itu hak semua orang, Iya. meskipun kesempatannya tidak datang bersamaan. Betul. Tapi untuk terjun ke dunia sosial itu butuh justru kesiapannya dari pribadi ini. Betul sekali, Gitu Mbak. kan Mbak. Itu harus dibekali bagaimana caranya Mbak Dwi untuk benar-benar total terjun di dunia sosial. Ya, mungkin jiwa itu lahir dari kecil kali ya Mbak ya. Jadi itu sudah tertanam, lalu mengalir, lalu juga dari aktivitas-aktivitas sehari-hari gitu ya, dari mulai hal-hal kecil yang kita lakukan gitu. Seperti ya. apa contohnya Mbak? Sepertinya dari kecil saya sudah belajar bagaimana berbagi dengan teman gitu ya, dengan tetangga, dengan mereka yang kesusahan, mengumpulkan teman-teman yang mampu gitu ya, lalu kita patungan membantu si A seperti itu. Jadi itu sudah terbentuk dari kecil, sehingga rasa motivasi yang muncul itu sudah dari hati. Dan tidak sadar begitu akan terpupuk terus Iya, setiap hari iya. ya. Dan itu menjadi suatu pekerjaan yang menyenangkan. Tapi bagaimana ada nggak? Pastinya ada mungkin ya teladan dari orang tua yang ditanamkan sejak kecil bagi Mbak Dwi dan kakak-kakak dan adik-adik dari Iya. orang tua itu apa? Pelajaran, orang tua memberikan pelajaran yang sangat berharga ya. Mereka adalah guru terbaik, bagaimana mengajarkan anaknya dari kecil gitu untuk
bisa berbagi. Jadi di keluarga kita sudah belajar bagaimana kita memberi perhatian kepada saudara-saudara kita yang berada di sekitar rumah kita, seperti itu Mbak. Bahkan kita punya tradisi khusus kalau kita kelebihan rezeki, kita bikin sembakoan seperti itu Mbak, lalu mengumpulkan mereka yang kurang beruntung gitu ya, janda-janda yang sudah sepuh dan mereka tidak terperhatikan, jadi sudah melakukan aktivitas seperti itu. Terus untuk supaya juga paling tidak Mbak Dwi di sini gitu di RGI ini juga harus memberikan teladan, selain juga sosial tadi, jiwa sosial. Tapi kan tadi juga siswa-siswa di sini dibekali oleh kemandirian. Iya. Nah untuk Mbak Dwi sendiri gitu ya, itu juga harus siap untuk menjadi pribadi yang mandiri. Betul. Karena paling tidak mereka yang di sini itu mencontoh guru-gurunya, mencontoh orang-orang yang berperan besar di RGI ini. Bagaimana Mbak Dwi menggali kemandirian dalam diri Mbak Dwi? Ya, saya menggali kemandirian dari diri saya sendiri adalah ketika bagaimana sesuatu pekerjaan yang bisa kita lakukan sendiri harus kita lakukan gitu ya. Jadi meminimalkan meskipun posisinya sebagai seorang pimpinan gitu ya Mbak, tapi sebisa mungkin meminimalkan pekerjaan menyuruh orang lain gitu ya. Artinya bukan berarti kita pemimpin bos gitu ya, lalu kita bisa seenaknya menyuruh gitu, tidak seperti itu. Tapi kita juga harus belajar bagaimana hal-hal kecil maupun hal-hal sedang itu kita lakukan sendiri tanpa harus memerintah orang lain seperti itu. Dan kalaupun kita terpaksa harus meminta orang lain untuk ikut serta, itu bukan menyuruh tapi bukan membantu menyuruh. kita. Betul, gitu membantu. ya Mbak ya. Karena memang itu mungkin ada kemampuan kita yang sudah di luar di luar kemampuan Di kita luar justru kemampuan ya. Jadi kita. kita minta orang lain, rekan kita. Karena atau sesuatu bawahan yang kita lakukan mungkin secara bersamaan mungkin akan memberi efek yang baik, mungkin pekerjaannya jadi lebih banyak, lebih ringan seperti itu Mbak. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan sendiri dan ada hal-hal yang memang kita harus melibatkan orang lain. Dan itu sebenarnya juga nilai-nilai yang ditanamkan untuk siswa-siswa di sini. Betul sekali. Gitu. Kita akan lanjutkan berikutnya lagi Mbak, perbincangan yang menarik ini. Sahabat Zakat TV, sebuah nilai teladan yang ditanamkan orang tua Mbak Dwi juga ternyata diterapkan Mbak Dwi di lingkungan di mana dia berkarya. Peduli dan mandiri. Dan peduli dan mandiri juga akan menjadikan nilai kebersamaan yang sangat indah karena kita bisa berbagi dengan orang lain. Sesaat lagi kita akan melanjutkan perbincangan ini di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan menarik kita dengan Mbak Dwi Kartika Ningsih tentang peduli, mandiri, dan kebersamaan ya Mbak. Ya. Dan itu sebenarnya 3 nilai itu pun akhirnya mencetak kita menjadi seorang pemimpin. Betul sekali Mbak Devi. Nah Mbak, sekarang gini, Mbak Dwi tadi singgung bahwa Mbak Dwi sudah berkeluarga dan menyisipkan waktu itu di 24 jam Mbak Dwi lebih banyak berkarya di luar. Iya. Gitu. Kapan Mbak Dwi berbagi dengan keluarga? Iya. Meskipun kita sebagai seorang wanita gitu ya, dan kita diberikan kebebasan untuk berkarir dan berkarya, tapi bukan berarti kita melupakan kodrat kita sebagai seorang wanita. Apalagi ketika kita sudah diberikan sebuah keluarga, lalu kodrat kita berubah menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi kita juga harus bisa mungkin membagi waktu kita, mana untuk karir kita, mana untuk keluarga kita. Karena memang mungkin karena karir yang kita lakukan adalah untuk melayani keluarga kita seperti itu. Jadi saya tetap fokus terhadap pekerjaan saya di waktu jam kerja saya. Lalu di luar jam kerja saya adalah waktu saya untuk keluarga saya. Tapi karena kami sudah dipilih sebagai amil yang
diamanahkan untuk menjembatani kepedulian dari mereka yang mampu untuk mereka yang tidak mampu. Handphone komunikasi kami itu aktif 24 jam, Mbak. 24 jam. Jadi ya. pernah ada di tengah malam begitu handphone Mbak Dwi berbunyi karena Mbak Dwi harus melakukan tugas atau ada yang bertanya? Iya. Dulu di awal-awal sering sekali, Mbak, gitu ya. Jadi karena memang kita adalah pelayan umat gitu ya. Jadi pada jam-jam yang sudah waktunya kita tidur gitu ya, ada telepon bunyi memberitahukan bahwa terjadi bencana, terus lalu ada yang meninggal gitu ya, butuh layanan jenazah. Jadi kita harus siap seperti itu. Jadi kenapa dari pimpinan juga mengajarkan kami bahwa komunikasi, karena kita sebagai pelayan umat, komunikasi kita tidak boleh mati gitu ya. Meskipun waktu kita adalah sudah waktu untuk keluarga dan di rumah seperti itu. Dan itu keluarga juga mengerti. Alhamdulillahnya mengerti sekali, Mbak. Dengan cara Mbak Dwi tadi memberikan pengertian adalah Mbak Dwi bagaimana caranya melibatkan mereka juga di pekerjaannya Mbak Dwi atau? Iya, saya sudah dianugerahi seorang anak putri yang saat ini umur 4 tahun setengah. Jadi saya sudah mengenalkan kepadanya tentang pekerjaan ibunya. Di waktu-waktu tertentu saya mengajak anak saya untuk ikut ke kantor gitu ya, lalu melihat, memperkenalkan bahwa ini loh mama kerjanya seperti ini gitu ya, nama kantornya ini. Jadi dia sudah hafal betul. Jadi kalau ditanya mamanya kerja di mana, oh kerjanya di sini. Jadi sudah paham gitu ya, dan aktivitas mamanya sudah tahu betul. Nah Mbak, pastinya teladan dari orang tua Mbak Dwi tentang peduli, mandiri, dan kebersamaan itu Mbak Dwi juga tanamkan ke putrinya Mbak Dwi. Iya. Gitu ya? Iya, Mbak. Itu dalam hal seperti apa Mbak contohnya? Karena gini, banyak mungkin ada beberapa juga sahabat Zakat TV, para ibu yang lain yang merasa anak saya kan juga masih kecil, dia belum ngerti gitu ya, 4 tahun itu kan relatif, tapi kadang-kadang orang tua lupa bahwa itu adalah usia golden age di mana mereka mudah sekali untuk merekam. Betul. Nah, bisa nggak berbagi tips gitu untuk para ibu agar mereka juga tidak takut untuk berkarya di luar, tapi tetap bisa menjaga anak? Iya. Justru sesuatu ilmu ya tentang kebiasaan, tentang berbagi dan kasih sayang, kepedulian itu sangat bagus betul direkam oleh anak pada saat usianya golden age ya. Disitulah dia mulai menyerap hal-hal yang dia lihat, hal-hal yang dia lakukan. Jadi di situ adalah waktu yang tepat ketika kita mengajarkan sebuah kebaikan, sebuah aktivitas berbagi, sebuah aktivitas kepedulian. Jadi saya selalu mengajarkan anak saya apa yang dia punya harus dibagi oleh orang lain yang kurang beruntung. Dan saya juga sering mengenalkan mereka-mereka yang kurang beruntung gitu ya, bahwa ternyata lihat yang di lampu merah misalnya, bahwa ada kakak umurnya baru 5 tahun udah harus ngamen ya dek gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu sudah saya kenalkan ke anak saya gitu. Jadi dia akan meskipun pada saat itu dia akan memilih gitu ya, dia akan merekam dan menyerap apa yang dia lihat dan dia dengar, dan itu akan menjadi ingatan yang sangat baik nanti dia besar nanti, seperti itu Mbak Dewi. Nah, mungkin ini juga melihat dari pengalaman pribadi Mbak Dwi gitu ya, bahwa Mbak Dwi dulu juga diajarkan begitu oleh ibunya Mbak Dwi Betul gitu ya. sekali Mbak Dewi. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa si kecil ini kelak nanti akan menjadi penerusnya Mbak Dwi. Jadi secara tidak langsung gitu atau langsung bahkan Mbak Dwi sudah ada kaderisasi gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya akhirnya dia memilih seperti ibunya gitu ya, Mbak Dwi sudah punya planning gitu? Iya. Paling tidak ilmu tentang kepedulian dan berbagi itu sudah kami ajarkan Mbak Devi.
suatu saat kalau nanti dia besar nanti lalu dia memilih jalannya, kami paling tidak kami sudah menanamkan bahwa ini yang baik dan ini yang tidak baik gitu ya. Saat ini adalah waktu dia untuk berkreasi, dia mengeksplor sampai besar nanti, dia mencari mana yang kira-kira bagus untuk dirinya dan tidak bagus untuk dirinya, seperti itu Mbak Devi. Jadi kalaupun suatu saat dia akhirnya memilih aktivitas seperti ibunya, itu saya tidak bisa larang ya, karena buat saya itu juga sebuah aktivitas yang sangat mulia dan sangat baik ya. Artinya menolong orang lain itu bisa dilakukan oleh orang lain, tapi mungkin berbagi itu tidak semua bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, kembali kepada siswa-siswa di RGI gitu ya Mbak. Kalau tadi itu Mbak Dwi tanamkan untuk putrinya Mbak Dwi. Ya. Mereka memang mendapatkan ilmu dari para tenaga pengajar di sini. Nah, Betul. itu adalah mereka para profesional yang dipilih Betul oleh RGI sekali. gitu ya. Betul. Tapi kan bisa kan kadang-kadang juga Mbak Dwi selaku pimpinan di sini sedikit memberikan meskipun tidak secara formal gitu Iya. ya. Itu apa yang kerap Mbak Dwi tanamkan juga untuk siswa-siswa di sini? Iya. Kami memang selalu memotivasi peserta didik kami dengan pengalaman-pengalaman yang kita sudah dapat gitu ya Mbak. Artinya bahwa memang keterampilan yang kami terapkan di sini, kami menyediakan instruktur-instruktur khusus yang memang ahli di bidangnya. Mereka adalah tenaga-tenaga profesional yang kami rekrut dari luar. Sedangkan kami yang memang kami adalah amil ya, bidangnya juga mungkin tidak mengerti banyak tentang dunia desain grafis atau dunia fotografi, tapi ada hal yang pastinya bisa kita bagi kepada mereka. Pengalaman-pengalaman yang pernah kita dapatkan itu menjadi motivasi bagi mereka. Seperti itu Mbak Devi. Gitu ya. Nah, tadi juga ternyata di sini juga banyak siswa-siswa perempuan, meskipun secara kuotanya tidak sebanyak yang laki-laki. Betul. Tapi bagaimana sekarang ini untuk terakhir Mbak, yang tips dari program Suara Perempuan Muslimah episode ngobrol bareng dengan Mbak Dwi gitu ya. Bagaimana sih pandangan seorang Dwi Kartikaningsih perempuan sebagai pemimpin? Perempuan sebagai pemimpin itu suatu pekerjaan yang luar biasa ya Mbak ya, karena sebagai kodratnya juga sebagai seorang wanita, dia harus mampu membagi waktunya, membagi perhatiannya untuk dirinya, untuk keluarganya maupun untuk orang lain. Jadi lakukan dengan sebaik mungkin, memberikan inspirasi kepada orang lain sehingga kelak kita akan menjadi pribadi-pribadi yang wanita-wanita tangguh, wanita-wanita yang kreatif, wanita-wanita yang mandiri tapi tidak melupakan kodratnya. Ada tambahan lagi Mbak? Cukup Cukup Mbak. ya itu ya. Kita tunggu juga kepada sahabat Zakat TV yang sudah mendengarkan dan mengikuti perbincangan menarik dengan Mbak Dwi Kartikaningsih. Bagaimana nantinya kita juga bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menjadi pemimpin sahabat Zakat TV sebenarnya modelnya juga tidak sulit gitu ya, karena itu sudah dibekali ada dalam diri kita, peduli, mandiri dan juga mampu untuk berbagi. Betul sekali. Sahabat Zakat TV, sekian perbincangan menarik ini dan kita akan berjumpa lagi di Suara Perempuan Muslimah di program episode mendatang dengan tamu inspiratif kita berikutnya. Sampai berjumpa kembali dengan saya Devi Permanasari. Terima kasih atas perhatian sahabat Zakat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.